Shalom. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Kita boleh bersyukur karena Tuhan memberikan kita kesehatan. Kita bisa datang untuk memuji dan menyembah Dia ya. Firman Tuhan di dalam Yesaya 53 ayat yang kelima mengatakan, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Kita menjadi sembuh. Saat pagi hari ini kita mau berseru pada Tuhan untuk rekan kita yang biar Tuhan yang terus campur tangan, Tuhan yang menjamah menyembuhkan dia. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Bapa, kami berseru kepadamu Tuhan untuk kekasih kami Lea Tuhan. Engkau yang memberikan kesehatan, kesembuhan, karena Engkau telah berjanji oleh bilur-bilur-Mu kami telah sembuh, dan Engkau akan menyembuhkan saat ini. Tangan-Mu yang berlubang paku itu Kau ulurkan, Kau jamah dia Bapa, Kau jamah, Kau sembuhkan di dalam nama Yesus. Engkau pulihkan. Haleluya Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus dia sembuh. Dia sembuh, dia sembuh dalam nama Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Satu tempat, di mana tempat itu yang jadi pertukaran bagi kita, karena Yesus telah mau naik ke kayu salib, menukar segala dosa dan kejahatan kita dengan keselamatan yang Dia berikan. Haleluya. Ada tempat yang mulia. Ada tempat yang mulia. Kau berikan
Benar Tuhan, oleh kuasa salib-Mu kami boleh pulih, kami boleh sembuh, kami boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Kuasa salib mengubahkan segalanya karena Allah kita telah bangkit yang dia hidup. Amin. Yes. Allah bangkit. Bersorak.
Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan. Tuhan, oleh karena kuasa-Mu kami boleh hidup. Terima kasih Bapa. Sebentar juga kami akan dapatkan berkat firman-Mu Bapa. Biar Kau urapi kami semua, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, agar firman ini menjadi berguna bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Kasih
yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah
Kami sangat mengagumi karya-Mu yang terbesar. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beracaralah Roh Kudus saat ini menjamah setiap kami. Kami rindu Tuhan. Engkau melawat setiap hati. Engkau melihat kerinduan kami Tuhan. Tuhan, kami percaya hari ini sesuatu terjadi. Biar Tuhan, karena kuasa salib terus terjadi dalam hidup kami, mengubahkan hidup kami, menguatkan hidup kami, menyembuhkan sakit kami. Oh, terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, biarlah mereka semua melihat salib itu, salib-Mu yang telah Engkau bayar dosa-dosa kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Puji akan nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali kita di dalam ibadah pagi hari ini. Sungguh kita bersyukur Saudara, karena kuasa salib itu mengubahkan segalanya. Cara pandang kita, cara hidup kita, cara apapun yang Saudara telah dapatkan di dalam kebenaran firman Tuhan, saya percaya Saudara telah diubahkan. Amin. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saudara, kuasa salib mengubahkan segalanya Saudara. Karena di kayu salib dosa dan pelanggaran kita telah dihapuskan. Karena di kayu salib telah disitulah kita sudah mati bersama-sama dengan Kristus. Ketika engkau percaya kalau Tuhan mati bersama-sama dengan kita juga mati di antara dosa kita Saudara, maka Saudara dan saya bangkit di dalam kehidupan yang nyata dan real saat ini. Karena Tuhan sudah bangkit. Kalau Tuhan tidak bangkit Saudara dan saya, kita akan sia-sia ketika kita merayakan kematiannya Saudara. Tapi terpujilah akan nama Tuhan. Setiap kebenaran firman Tuhan selalu digenapi. Amin Saudara. Jadi Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada hari ini kita semua boleh mengerti akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kuasa salib mengubahkan segalanya, kita harus menerima itu. Amin. Saudaraku, pada bulan lalu di tanggal 28 Maret saya khotbah malam, dan hari ini saya akan mengulang sejenak Saudara, karena waktu itu saya membawakan di dalam Kolose 3 mulai ayat yang ke-1. Ya Pak ya, mulai ayat ke-1. Mari kita akan baca bersama-sama. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus,
di sebelah kanan Allah. Ayat yang kedua. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Bulan lalu saya cuma sampai ayat yang ketiga. Hari ini ayat yang keempat kita akan baca bersama-sama, saudara. Apabila Kristus yang adalah hidup kita diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaannya. Saudara, saya mau bacakan, kita bacakan bersama-sama. Apabila Kristus yang adalah hidup Iin, saudara sebut nama saudara. Haleluya. 2, 3. Apabila Kristus yang adalah hidup Iin menyatakan diri kelak, kita pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaannya. Haleluya. Kuasa salib memberikan kita hidup. Amin. Memberikan kita hidup. Hidup yang sesungguhnya. Hidup yang sungguh bebas dari segala dosa, dari segala kenajisan, dari segala apapun keterikatannya. Karena kuasa salib sanggup mengubahkannya. Ketika engkau masih berdosa, Dia telah datang dan Dia telah mati di atas kayu salib. Oleh sebab itulah saudara dan saya tidak lagi hidup di dalam dosa. Tetapi saudara dan saya telah hidup di dalam keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Kita harus saudara mempertahankan dan memelihara keselamatan yang Tuhan sudah berikan saudara dengan cuma-cuma. Saudara dan saya harus mematikan segala dosa yang masih saat ini mungkin membelenggu engkau. Saya tidak tahu saudara. Yang tahu saudara dan Tuhan. Tuhan tidak pernah tertidur dan terlelap saudara. Dia selalu mengerti dan tahu apapun perbuatan saudara. Perbuatan saya. Saudara, dosa itu, saudara, salib mengalahkan dosa. Saudara, apa yang pertama-tama saudara, yang selalu saudara kita sebagai manusia, yaitu ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan, kemarahan, kebencian, kebangkrutan, kedengkian, kesusahan, keputusasaan, itu yang terjadi dalam setiap kita. Apalagi di masa pandemi ini saudara, 1 tahun kita sudah dikungkung, 1 tahun kita tidak bebas lagi seperti biasa saudara. Dan saudara, ini yang terjadi, ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan, kemarahan, kebencian, kebangkrutan, kedengkian, kesusahan, dan yang terakhir keputusasaan. Banyak orang yang putus asa saudara. Di saat-saat seperti ini, tidaklah seolah-olah tidak ada jalan keluar. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, padahal ketika kita bergantung kepada Tuhan, saudara, saya makanya seringkali berkata, jangan engkau yang memegang Tuhan. Tangan kita seringkali lemah, tangan kita seringkali melepaskan Tuhan, tangan kita seolah-olah tidak mampu lagi memegang Tuhan. Tetapi serahkan Tuhan yang memegang engkau. Itu saudara yang harus terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga tangan Tuhan yang kuat, Dia tidak akan pernah melepaskan engkau. Dia akan memberikan hidup, hidup damai sejahtera, kasih karunia saudara. Apapun itu saudara yang baik itu datang dari Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Saudaraku, bulan yang lalu saya bilang, pikirkanlah perkara yang di atas, karena perkara yang di bumi ini saudara hanya sementara. Hanya sementara saudara. Mengapa firman Tuhan mengatakan pikirkanlah yang di atas saudara? Karena yang di atas sifatnya kekal, sifatnya abadi. Jadi saudara, mulai hari ini, setiap kali kamu bangun tidur, kita bangun tidur, seolah-olah ini adalah hari yang terakhir. Maka engkau semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan ketika engkau tahu hari ini adalah hari yang terakhir. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Renungkan saudara, renungkan kehidupan kita, renungkan saudara. Haleluya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, apa sih
yang Tuhan sudah buat dalam hidupmu. Apa, saudara? Sakit penyakit, sakit hati, sakit pikiran, sakit tubuh, saudara. Dia telah menanggungnya di atas kayu salib. Dia telah menanggung dan membayarnya dengan lunas, saudara, di atas kayu salib. Itulah sebabnya, saudara, kuasa salib sanggup mengubahkan yang tidak ada menjadi ada, saudara. Amin, saudara. Sakit penyakitmu telah dilenyapkan, telah dihilangkan dalam nama Tuhan Yesus. Kita percaya, saudara, kuasa salib itu masih terus terjadi sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, kuasa salib telah mengubahkan hidupku. Katakan, saudara, kuasa salib telah mengubahkan hidupku menjadi mulia, menjadi baru, dan menjadi berharga. Amin, saudara. Haleluya. Itu sebabnya tadi di Kolose katakan, kalau Tuhan Kristus datang dengan segala kemuliaan, kita pun, saudara, menjadi mulia bersama dengan Tuhan. Amin. Hidup kita diubahkan, saudara. Hidup kita diubahkan menjadi mulia. Hidup kita menjadi yang baru, saudara. Karena yang lama sudah lewat. Karena yang lama sudah kita tinggalkan. Saudara, kalau sampai hari ini engkau masih keterikatan dengan segala kebiasaanmu, hari ini lepaskan, saudara. Amin. Hari ini bebaskan hidupmu, saudara. Karena Tuhan memberikan kebebasan. Karena Tuhan telah mengubahkan hidupmu menjadi yang baru, bukan yang lama lagi. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan mau lagi diperhamba oleh dosa. Jangan mau lagi diperhamba oleh hobi yang tidak berkenan kepada Allah, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saya menyaksikan perjalanan kehidupan saya ini sangat tidak layak, sangat-sangat kotor, saudara. Tetapi terpujilah akan nama Tuhan, saudara. Saya diubahkan menjadi mulia, menjadi baru, menjadi berharga, saudara. Di mata Tuhan. Saudaraku, mengapa kita menjadi berharga, saudara? Ketika kita berdosa, kita hancur, kita binasa, saudara. Tetapi ketika Tuhan menebus saudara dan saya di atas kayu salib, Dia, saudara, mengubahkan engkau, memperbarui engkau, berharga di mata Tuhan. Saudara, jangan lagi kita hidup benar-benar berharga, mati pun kita tetap berharga di mata Tuhan. Karena Tuhan mengasihi saya, karena Tuhan mengasihi saudara. Amin, saudara. Di Mazmur 116 itu dikatakan, ya saudara, berharga di mata Tuhan orang-orang mati yang dikasihinya, saudara. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, hiduplah dengan peringatan, dengan kasih Tuhan, menjadi baru, menjadi mulia, menjadi berharga. Terpujilah akan nama Tuhan. Saudara, yang kedua, Dia sanggup menyembuhkan. Haleluya, haleluya. Saya percaya, saudara, segala sesuatunya Tuhan yang punya kendali, Tuhan yang berdaulat atas hidupmu. Jadi saudara, kita tidak bisa melakukan apapun, saudara, karena hidup dan mati itu cuma selembar kertas tipis yang membedakannya, saudara. Ketika kertas itu diangkat, maka antara hidup dan mati, saudara, di situ kita berada. Haleluya. Jadi saudara, kuasa salib sanggup menyembuhkanku. Katakan, saudara, kuasa salib sanggup menyembuhkanku. Kuasa salib sanggup menyembuhkanku. Amin. Terpujilah Tuhan. Saya percaya, saudara, kuasa salib masih bekerja. Amin. Masih terus, saudara, menyatakan kuasanya di antara kita semua. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Saudara, kalau masih ada saudara yang saat ini masih menyandang predikat sakit hati, saudara, jangan lagi, saudara. Jangan lagi. Karena Tuhan telah memperbaharuimu. Tuhan telah mengubahkanmu. Haleluya. Saudara, karena sakit hati tidak akan membawa kita senang. Sakit hati tidak akan membawa kita hidup, saudara. Sakit hati akan terus, saudara, menjadi
akar yang pahit yang tumbuh dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak ada lagi damai sejahtera, karena kita tidak ada lagi saudara sukacita, karena kita tidak ada lagi saudara apa itu yang namanya senang saudara, bahagia ketika sakit hati dipelihara oleh saudara. Di dalam Efesus 2 saudara, di sini saya catat dia ada ya kok ayat yang ke-10. Kita baca bersama ya saudara, supaya saudara dan saya dikuatkan dengan kebenaran akan firman Tuhan hari ini, karena kita perlu dan sangat perlu. 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mulai. Jadi saudara dan saya buatan siapa? Allah. Haleluya. Saudara dan saya adalah buatan Allah. Kita mau hidup di dalamnya, dan hidup kita yang diubahkan saudara, dia untuk melakukan pekerjaan yang baik saudara. Jadi kalau masih ada sakit hati, saya rasa tidak bisa kita melakukan hal yang baik saudara. Lepaskan hari ini kesakit hatianmu, bebaskan hari ini hidupmu dari segala kekecewaan, dari segala kebencian, dari segala kedengkian saudara, karena semua itu saudara datang dari hati saudara dan kasih. Di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23 dikatakan saudara, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau engkau mau hidup dengan baik, karena kita ini buatan Allah, jagalah apa saudara? Hatimu, hatiku saudara, dengan segala kewaspadaan, karena dari situ kita memancarkan kehidupan saudara. Terpujilah nama Tuhan. Jadi hari ini saudara, siapa yang masih ada sakit hati, ampuni saudara, lepaskan, matikan di dalam hatimu apabila itu akar yang bertumbuh, kepahitan, kebencian, kekhawatiran, kekecewaan, kemarahan, kedengkian, saudara, jangan lagi ada dalam hidup kita. Haleluya. Karena Tuhan yang menginginkan ialah saudara apa buah roh saudara? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Amin saudara. Jadi tadi saya catat 9. Ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan, kemarahan, kebencian, kebangkrutan, kedengkian, kesusahan, keputusasaan 9 saudara. Dan buah roh ini juga 9 saudara. Amin. Yang terutama apa saudara? Kasih. Haleluya. Haleluya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Karena tidak ada hukum yang menentang hal itu. Puji akan nama Tuhan. Jadi saudara, hari ini kuasa salib sanggup saudara merubah segala cara pandang dan hatimu. Amin saudara. Haleluya. Jangan lagi ada lagi kedengkian, ketakutan, kekhawatiran, kecewaan, sakit hati. Sempat saya kemarin 1 harian saudara, ketakutan dan kekhawatiran yang luar biasa. Saya nelpon aja, saya gak bisa bicara, cuma nangis. Cici gimana sih? Ngomong dulu baru nangis, Cici. Aku gak dengar. Saya telepon adik-adik saya saudara. Cici ngomong dulu. Saudara, kita senang Tuhan. Saya sempat ketakutan saudara. Sempat ketakutan, kekhawatiran terjadi saudara. Haleluya. Saudara tahu ketika saudara Lea saudara dinyatakan sakit demam berdarah yang kronis, saya benar-benar terpukul saudara. Saya takut, saya khawatir saudara, sangat khawatir saudara. Waktu anak-anak saya kena COVID, saya nggak sekhawatir ini, saya nggak sekhawatir dan setakut ini saudara. Tapi puji akan nama Tuhan, saya percaya segalanya adalah kuasa salib yang memberi kemenangan.
Dan saya percaya saudara yang terjadi, Tuhan tahu saudara. Tuhan tahu, makanya saudara semalam sampai dikuatkan lagi sampai jam 12 malam, Tante Lena masih sampai jam 3 pagi di rumah sakit. Saya percaya saudara, kuasa Tuhan akan menyatakan apapun itu saudara. Saya bersyukur banyak yang mendoakan di WKB maupun di tim penguji dan seluruh yang mengetahui dan mengenal Lea saudara. Saya bersyukur Tuhan pasti jawab. Amin. Tuhan pasti dengar saudara. Terima kasih buat doa saudara semua sekalian. Terpujilah akan nama Tuhan. Jadi jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin saudara. Kita harus menjaga hati kita yang di dalam ini saudara, supaya memancarkan tetap kehidupan saudara. Amin. Kehidupan yang dari Tuhan. Karena Tuhan saudara, kekasihan Tuhan, Dia mengubahkan hidupmu. Karena Tuhan mau saudara, kita ini adalah buatan Allah. Kita hidup di dalamnya, yang melakukan kebaikan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Puji akan nama Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih. Haleluya. Saudara, saya tidak panjang dan lebarkan kebenaran firman Tuhan, karena saya percaya hari ini saudara yang kasih Tuhan. Kita kembali dalam Kolose 3 ayat yang keempat tadi saudara. Mari saudara, hidup kita apabila Kristus yang adalah hidup ini menyatakan diri kelak, ingin pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan-Nya. Amin. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, intinya apabila Kristus adalah hidup saya, hidup saudara, menyatakan diri, saya pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan-Nya yang abadi, kemuliaan-Nya yang kekal selama-lamanya. Dan saya percaya saudara, hari ini kuasa salib masih terus bekerja di antara kita, membebaskanmu, melepaskanmu dari segala belenggu dosa, karena Dia telah menebusnya saudara. Karena Dia telah membayarnya dengan tunai saudara. Tidak ada hutang lagi saudara. Jadi hiduplah sesuai dengan kehendak Allah dalam hidup ini saudara. Haleluya. Hari ini saya percaya, saya minta Pak Irmawan untuk datang ke depan. Saya percaya saudara, kita telah menerima kebaikan Allah, kita telah menerima kasih Allah, kita telah menerima kemurahan Allah, kita telah menerima anugerah Allah dan belas kasih Allah dalam hidup kita. Haleluya. Izinkan Tuhan menjamahmu saat ini. Izinkan Tuhan menjamah hatimu, menjamah hidupmu, menjamah pikiranmu. Hari ini ada satu perubahan yang terjadi dalam hidup hari ini dan saat ini. Haleluya. 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 Dan beri damai di hatiku, semua telah berubah, dan aku tahu Yesus yang aku jadi baru. Izinkan Tuhan menjamahmu saat ini saudara. Dan beri damai di hatiku,
jadi baru. Mari saudara kita nyanyikan pujian ini Yesus. Bukalah hatimu, bukalah hidupmu buat Dia menjamah setiap hidup saudara dan saya. Karena hari ini Tuhan mau ada perubahan dalam hidupmu. Tuhan mau ada kebebasan dalam hidupmu. Tuhan mau ada penyembuhan dalam hidupmu. Haleluya. Tak berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus yang Yesus jamah senang hidupku dan beri damai di hatiku. Semua tak berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. hari ini Tuhan menjamah. Jadi saudara dikasih bukalah hatimu, bukalah hidupmu. Haleluya. Haleluya. Rasakan kasih Tuhan. Hari ini kasih Tuhan. Haleluya. Akan menjamah, mengubahkanmu. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu.
Ampunilah kami yang kurang percaya. Ampunilah kami yang ketakutan. Ampunilah kami yang kekecewaan. Ampunilah kami Tuhan. Ampuni Tuhan. Dan saat ini kami percaya kuasa salib-Mu terus terjadi dalam hidup kami Tuhan. Mengubahkan hidup kami, mengubahkan hati kami Tuhan, mengubahkan pikiran kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Oh, dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu terus mengingatkan dalam setiap kehidupan kami. Kami adalah buatan Allah sendiri, dan kami mau melakukan yang baik seperti yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Segala pujian, segala keagungan, segala kemuliaan kami kembalikan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Cek 1, 2, 3. Cek 1, 2, 3. Shalom saudara. Saudara diberkati melalui firman Tuhan pagi hari ini. Ya, kita mengucapkan terima kasih kepada Ibu Inyo yang sudah menjadi berkat bagi kita pada pagi hari ini, saudara. Inti dari khotbah ini adalah, kalau saudara tangkap, adalah kuasa salib ada di dalam hidup kita. Amin. Amin, saudara. Amin. Ya, jadi kalau kuasa salib ingin hidup di dalam hidup kita, saudara harus hidup di dalam kuasa salib, saudara ya. Jadi Tuhan sudah mati bagi kita, Tuhan sudah bangkit bagi kita sebagai tanda kemenangannya. Kuasanya saudara hidup di dalam kehidupan kita. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Ibu Inyo yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita sekalian. Ya, puji akan nama Tuhan, saudara. Saya ingin menyampaikan beberapa aktivitas atau informasi gereja kita. Yang pertama adalah hari ini selesai ibadah umum, ada pembinaan pasutri, tetapi mohon maaf saudara, pembinaannya ini diundur menjadi minggu yang akan datang. Berhubung kenapa? Karena kedua peserta ini, yang satu lagi melanjutkan honeymoonnya ke Bali, amin. Yang satu lagi saudara Riko sama si Herlina, saudara, dia lagi ada acara keluarga ya, sehingga tidak bisa hadir pada hari ini. Jadi untuk minggu yang akan datang, saudara, selesai ibadah minggu pagi ada pembinaan pasutri. Nah, pembinaan pasutri sebenarnya bukan semata-mata ditujukan kepada pasangan muda yang mau menikah, gitu saudara, tetapi juga itu sangat berfaedah bagi kita sekalian untuk menyegarkan kita kembali dan mengingatkan kita kembali bagaimana kita bisa membangun rumah tangga di dalam nilai-nilai kekristenan. Amin, saudara. Yes. Dan itulah kunci kebahagiaan kita, kunci keberhasilan kita. Bukan karena kita sukses di dalam materi, sukses di dalam pekerjaan, saudara. Jadi kesuksesan hidup kita yang sesungguhnya adalah kalau kita tahu tentang nilai rumah tangga Kristen itu apa, itu saudara ya. Nah, inilah kesempatan kita bersama-sama untuk kita disegarkan ulang. Dipersilakan untuk datang, saudara ya. Nah, selanjutnya bergabunglah di dalam pembinaan SAT, saudara ya. Pembinaan SAT akan dimulai Senin ini, saudara ya, jam 7 malam. Seharusnya Senin yang lalu, berhubung hujan besar, jadi yang datang hanya 2 orang. Jadi kita undur menjadi minggu ini, ya, Senin ini. Ya, untuk peserta baptisan air sifatnya wajib untuk hadir, tapi untuk saudara yang ingin mengalami pemulihan ulang, silakan datang di dalam pembinaan SAT, saudara ya. Dan besok di Senin pertama itu visitasinya, ya,
tata caranya mengikuti SAT. Sebenarnya SAT itu sangat dahsyat saudara ya. Tapi kadangkala saya menyadari bahwa kita juga mengendorkan tentang aturannya. Kalau kita sungguh-sungguh melakukan, kita benar-benar akan mengalami apa yang disebut namanya sudah tertanam di dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Ya, bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan, bagaimana kita bisa merdeka, bukan saja saudara di dalam segala hal, saudara ya. Nah, di dalam pembinaan SAT, saudara ya. Selanjutnya hari Selasa kita di tempat ini ada doa bersama. Worshipnya dipimpin oleh Ibu Wanti dan renungannya disampaikan oleh Ibu Lena dan pemain musiknya Bapak Irmawan. Ya, puji Tuhan, saudara. Saya mengundang saudara untuk datang di dalam ibadah doa bersama-sama. Amin. Para pengerja, amin. Amin. Amin, saudara ya. Kita bisa menciptakan bermacam-macam alasan untuk menyebabkan kita tidak bisa datang. Tapi yang saya mau sampaikan begini, kalau kita tidak bertekun di dalam doa, kita mudah menjadi lemah. Saudara, kalau kita mau tetap kuat, saudara, kita harus hidup di dalam doa. Doa secara pribadi, doa sebagai tubuh Kristus. Doa sebagai tubuh Kristus. Amin, saudara. Jadi kita ini saudara harus sadar kita tubuh Kristus. Kita tidak bisa sendiri. Kita saling membutuhkan. Nah, di doa bersama itu kita bisa saling, walaupun kita tidak tahu secara pribadi, tapi kita bisa ngerti pergumulan gereja kita apa. Ya, harapan doa kita apa. Saudara ya. Visi kita apa itu saudara. Nah, di dalam doa bersama ini sangat penting ya. Kami mengundang Bapak Ibu untuk datang. Nah, selanjutnya adalah acara fellowship pria sejati yang seharusnya minggu lalu tapi diundur menjadi minggu ini. Jadi pria sejati akan mengadakan fellowship ke puncak saudara selama 1 hari. Berangkatnya hari Rabu malam, saudara. Nah, memang kita tidak mengajak semua karena memang kita ingin menjaga protokol kesehatan, saudara. Hanya 15 orang, saudara, 15 orang. Dan di dalam acara fellowship bersama juga tetap kita menjalankan protokol, harus pakai masker. Dan kita juga mengingatkan kepada semua pria, kalau sudah batuk, kalau sudah sakit, meriang, panas, tidak boleh ikut, harus punya kesadaran, saudara ya. Karena di dalam fellowship ini kita ingin membangun ya sesama pria supaya kita semakin lebih tajam lagi di dalam kehidupan kita masing-masing ya. Jadi saudara, Rabu ini ya kita akan bersama-sama. Dan tidak jadinya minggu lalu itu disebabkan karena saya, saudara ya. Saya dapat berkat mendadak, yaitu saya mengalami kejang otot yang sangat-sangat, saudara ya. Ini kejang otot yang kedua yang saya alami. Intinya saya tidak bisa naik tangga. Naik tangga itu saya kayak ngerayap gitu, saudara. Enggak bisa normal. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan, terima kasih buat dukungan doa saudara. Tuhan pulihkan setahap demi setahap, saudara. Dan hari ini saya bisa berdiri dengan tegak. Hari Rabu kemarin saya seperti kakek-kakek. Semua orang jadi pusat perhatian, saya menjadi pusat perhatian karena jalannya itu aneh gitu, saudara ya. Waduh, bener loh saudara. Kalau mengalami kejang otot yang sungguh-sungguh kejang otot itu benar-benar sedap gitu, sudah benar-benar sedap. Tapi terima kasih buat dukungan doa saya, dukungan doa Bapak Ibu. Ibu Lena minta saya untuk pergi ke rumah sakit untuk di CT scan, saudara ya. Saya pikir cobalah minum obat otot dulu ya. Puji Tuhan, ada proses terjadi dan Tuhan pulihkan ya. Puji Tuhan, terima kasih. Nah, selanjutnya hari Jumat, saudara, kita di tempat ini ada pembinaan Zoom untuk para pemimpin doa dan para petugas pengumuman. Jadi
kalau Bapak Ibu suka menyampaikan pengumuman dan suka memimpin dalam ibadah doa sebagai WL, sebagai senior, saudara, Jumat besok saudara ya, kita ada pembinaan lewat Zoom. Kami mengharap dan mengimbau saudara menyediakan waktunya, yaitu tanggal 23 April jam 7:30 malam. Linknya nanti akan diberitahukan kepada saudara-saudara sekalian ya, puji Tuhan. Nah, selanjutnya untuk petugas minggu yang akan datang tanggal 24 April, tim pemujinya Bapak Dodi, Bapak Noven, Bapak Akwam. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Abraham Irmawan. Pengumuman Ibu Wanti, ada Kur Asyir. Asyirnya adalah Ibu Mecin, Ibu Narmi. Doa penutup Ibu Wanti, multimedia Saudari Meme, dan musik Bapak Irmawan, Bapak Limin, dan Saudara Tiko. Inilah yang bertugas, dan persiapkanlah pelayanan saudara yang sebaik mungkin untuk Tuhan ya, puji Tuhan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu tadi sebagian besar sudah tahu, tapi tahunya baru sebatas gitu saudara ya. Nah, tadi Ibu Hinyo sudah sedikit menerangkan dan menyampaikan tentang kondisi Saudari Lea ya saudara ya. Saudara, intinya begini, Rea hari ini sejak malam sudah dipindahkan ke ruang ICU. Ya, dia mengalami DBD yang sangat berat, kronis. Maksudnya DBD ini sebenarnya mungkin sudah lebih dari 1 minggu, tapi tidak diketahui. Karena waktu Selasa lalu, waktu saya tanya Lea, dia bilang dia hanya meriang, diare, dan panas. Ya. Nah, terus hari Jumat malam, Ibu Lena bilang sama saya, besok pagi kita ke rumah Lea. Gitu. Kenapa? Karena takut COVID gitu saudara ya. Karena kita kan di rumah Lea ada mamanya dan papanya yang memang kondisinya juga sangat-sangat tidak stabil gitu saudara ya. Nah, puji Tuhan, waktu dan Ibu Hinyo juga minta tolong supaya kita datang gitu saudara, kita datang. Nah, pagi itu saya bilang tante dulu yang melihat itu, dan sampai melihat itu dan tante minta langsung saya bawa mobil gitu saudara, bawa mobil. Nah, memang waktu itu kita belum tahu gitu saudara ya, sakit. Saya juga belum lihat. Nah, ketika saya bawa mobil parkir di situ dan melihat, dan memang kondisi Lea sudah tidak stabil. Dia sudah tidak sadar gitu saudara ya. Udah biru-biru, ya, udah biru-biru. Saya pikir angin itu saudara ya. Dan kita berpikir itu apa? Kita takut COVID gitu saudara ya. Dan tante bilang ini harus dibawa ke rumah sakit. Nah, terus saya berpikir siapa yang akan gotong? Karena kan saya nggak boleh ngangkat dulu, ngangkat berat. Jangan pun ngangkat orang, ngangkat yang 2 kilo aja udah miring-miring gitu saudara ya. Dan puji Tuhan, tadinya saya mau kontak Pak Ir dan Herman, tante bilang nggak usah, karena di sini banyak tukang, jadi tukang aja deh. Jadi saudara, sampailah langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, puji Tuhan, setelah hasil rapid swab ya, dia negatif ya, negatif COVID, tapi DBD-nya sangat kronis gitu ya. Langsung sampai katanya 2 tangannya langsung diimpus. Biasanya kan kita 1 ya, ini 2-duanya loh diimpus. Puji Tuhan, impus masih bisa masuk saudara ya. Kalau tidak bisa masuk, itu sangat-sangat berbahaya. Sudah terlambat gitu, sudah terlambat. Tapi kondisinya katanya apa nih? Belum stabil gitu ya. Harus dipantau terus. Cuma cari ICU belum dapat. Oh, ICU-nya belum dapat ya, karena di penanganan khusus. Oh, sudah ada penanganan khusus. Jadi Bapak Ibu tolong bawa dalam doa dengan sungguh-sungguh. Bawa dalam doa dengan sungguh-sungguh. Kita percaya kuasa Tuhan tidak berubah. Amin. Kita tahu
Tuhan cinta sama keluarga Ayunin. Amin. Tuhan tahu yang terbaik untuk Lea, saudara. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita nyanyikan, kita berdoa bersama-sama untuk dari Lea. Ya puji Tuhan, saya mengajak saudara untuk mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Angkatlah tangan saudara kepada Tuhan. Sikirabata karabasata 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 Indarabata karabasata 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 Indarabata papa yarabasata karabasata karabasati Indarabata karabasata karabasata karabasati Indarabata karabasata karabata karabasata. Mari kita angkat suara kita, saudara. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan yang baik, kepada kuasa salib yang tidak berubah dan yang ajaib Tuhan. Hari ini Bapa, kami membawa sekali lagi Lea ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Lea milik-Mu Tuhan. Kau mengasihi hidupnya, Kau mengasihi dirinya Tuhan. Hari ini Tuhan, kami sebagai saudara seiman, sebagai rekan sekerja di dalam pelayanan, kami bersama-sama berdoa kepada-Mu Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan turun, belas kasihan Tuhan turun atas anak-Mu dan hamba-Mu ini Tuhan. Meskipun dokter mengatakan sesuatu, kami menerima hal yang terbaiknya, apapun juga kami percaya Tuhan bahwa Kau tahu bahwa yang terbaik dari Tuhan, bahwa yang terbaik dari Tuhan. Kalau kami tahu bahwa oleh bilur Yesus segala sakit penyakit kami sudah ditanggung-Mu. Oh Tuhan, hari ini ulurkan tangan-Mu yang Maha Kuasa. Segala virus Tuhan, DBD, haleluya. Oh Tuhan, yang berjalan pembuluh darah bahkan sampai pemotong. Hari ini kami berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan baharui ulang, haleluya. Tuhan angkat trombosit, Tuhan angkat kestabilan, kekuatan di dalam tubuh anakku ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan mengalir, kuasa Tuhan bekerja, kuasa Tuhan memulihkan Tuhan. Glory bagi nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau punya rencana yang indah dan rencana yang baik untuk nama Tuhan dipermuliakan melalui anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Pak Yuyin dan Ibu An sebagai orang tua. Tuhan jaga kesehatan mereka, Tuhan pelihara di dalam kasih Tuhan. Tuhan terus akan memberkati Tuhan segala-galanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Saudara tetap berdiri, kita akan membaca ayat mas kita di minggu ini. Ya, puji Tuhan. Bisa ditampilkan yang terdapat dalam kitab Kolose pasal 2 ya. Mari kita baca 3-4. Kolose pasal 2 14-15. Dengan bermaksud surat tentang yang diperoleh untuk penuh mendakwa dan mengajar kita, dan itu ditiadakannya dengan melakukan kata-kata salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Silakan duduk. Selanjutnya saya serahkan kepada saudara sini.
kasih kepada Om yang sudah menyampaikan pengumuman. Terima kasih ya kepada Ibu ini yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita akan memberi pekerjaan Tuhan. Ada 2 amplop. Yang pertama yang coklat ini persembahan khas gereja, yang putih persembahan diakonia. Mari kita memberi dengan sukacita. Kita angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Nanti Timo berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan, Tuhan, untuk Tuhan akan memberikan persembahan Tuhan, kami doa persembahan kami Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini Bapa dan untuk kelebihan kerajaan Tuhan. Kami bawa Tuhan persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan pujian pengorbanan-Mu sempurna. Satu hidup selalu di dalam tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Karena mati gantikan diri.
hari ini Tuhan kami mengucap syukur untuk lawatan-Mu di dalam ibadah kami. Kami berterima kasih Tuhan. Tuhan masih memperkenankan untuk kami bersama-sama beribadah di rumah Tuhan. Biarlah Tuhan segala pujian kami, segala pemberian kami menjadi sesuatu persembahan, pedupaan yang harum, Amin. yang menyenangkan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan melalui ibadah ini rahmat-Mu turun di atas setiap umat Tuhan yang datang. Apapun yang menjadi pergumulan, menjadi tantangan dan menjadi kesulitan, bahkan menjadi permohonan mereka kepada Tuhan, biarlah ketika umat-Mu meninggalkan rumah Tuhan, ada pelepasan yang terjadi, ada kesembuhan yang terjadi, bahkan ada kemenangan dan ada jawaban di dalam doa-doa yang umat-Mu panjatkan kepadamu Tuhan. Hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kekuatan yang baru, sukacita yang baru dari Tuhan akan menyertai dan memimpin kehidupan kami semua. Kami juga berdoa buat semua hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan, baik dari petugas asyir, multimedia, sound system, Tuhan, bahkan juga para pemain musik, worship leader, dan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkatilah setiap kekasih kami dengan luar biasa. Biarlah Tuhan yang terus semakin mempertajamkan pelayanan mereka di dalam Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin lebih dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami juga berdoa buat semua kekasih kami yang hari ini tidak datang dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan tetap akan memegang, Tuhan akan menyertai, Tuhan juga akan menolong, memberikan kemenangan di atas pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapinya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk semuanya ini. Dan hari ini Tuhan, sebelum kami meninggalkan rumah Allah, mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita dan mengarahkan hati dan pengharapan kita hanya kepadanya. Tuhanlah yang melindungi saudara dan yang menyertai saudara-saudara sekalian. Tuhanlah yang menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, kasih dari Allah Bapa kita yang tidak pernah berubah, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menetapkan kita untuk menjadi anak-anaknya, untuk kita hidup di dalam perjanjiannya dan menikmati setiap kasih karunia demi kasih karunia oleh karena persekutuan yang hidup dari Roh Kudus, memimpin hidup saudara, menyertai hidup saudara, dan menjadikan apa yang kau kerjakan Tuhan buat menjadi berhasil. Karena saudara sudah ditetapkan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Saudara adalah saksi Yesus sampai Dia datang kali yang kedua menjemput kita di awan-awan. Mari kita semua diberkati Tuhan, kita katakan amin. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.